Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi ya, bersama saya Agnes Setiawan. Hari ini kita akan coba memberikan video mengenai topik bioma nih. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan share ya kontennya, kemudian nyalakan loncengnya supaya nanti update terus materi di channel ini. Kita akan sekarang mempelajari tentang salah satu bioma yang memang jarang muncul sih di buku-buku ya. Tapi ini ada, dan kalau di website luar negeri sih muncul ya. Kalau kalian ketik bioma kaparal itu muncul ya. Atau dalam bahasa Inggris nulisnya pakai C, caparal itu ya. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ada di depan kalian itu. Ya, sekilas kayak nampak mirip gurun gitu ya. Nah, kita akan lihat seperti apa bioma kaparal ini. Nah, apa itu bioma kaparal? Bioma kaparal itu atau caparal nih ya, bahasa Inggrisnya. Nulisnya gitu. Itu salah satu bioma unik di bumi. Ini kaparal itu adalah wilayah kering yang biasa ditemukan di daerah sepanjang garis pantai. Nah, landscape kaparal ini didominasi oleh semak, cemara, dan rumput-rumput. Kayak gini nih teman-teman, jadi siswa dan siswi semuanya. Dia itu ya kayak, kalau cemara ya mirip taiga ya, tapi dia tidak begitu rapat dan kayak renggang-renggang, kemudian tanahnya kering gitu ya. Ini seperti ini landscape-nya kurang lebih. Nah, ini yang dinamakan bioma kaparal gitu ya. Seperti apa kondisi iklimnya? Nah, yang pertama, bioma kaparal itu sebagian besar beriklim panas dan kering di musim panas dan hujan di musim dingin. Suhunya berkisar di sekitaran 30 atau 100 derajat Fahrenheit. Nah, ya. Kalau dikonversi ke Celsius ya tinggal konversi aja ya berapa paling turun. Jadi sekitar mungkin 30-an derajat ini ya. Kalau bagi panasnya gitu. Presipitasinya rendah di antara 10 sampai 40 inci setiap tahun. Kemudian sebagian besar curah hujan ini dalam bentuk air ya, hujan air bukan es salju gitu. Dan terjadi dominannya di musim dingin. Kemudian kondisi kering dan panas ini menciptakan lingkungan yang sangat rawan kebakaran saat suhu panas ekstrim. Petir menjadi salah satu penyebab kebakaran di bioma kaparal. Kayak di California ya, atau misalkan di kayak Turki atau apa ya, Yunani. Itu kan sering kebakaran ya di pinggir-pinggir pantai. Itu gara-gara petir salah satunya. Nah, ini ada klimograf seperti biasa ya. Jadi kalau kalian menemukan gambar seperti ini, pernah muncul di soal-soal KSN itu ada kayak gini, grafik ini klimograf ya, data iklim bioma. Lihat ini kan curah hujannya rendah ya ini. Ini suhu ya, suhu Fahrenheit ke ini Fahrenheit, ini Celsius. Nah, lihat suhunya ini musim dingin kali ya. Ini musim panasnya di sini. Ya, sekitar 25 derajat topnya. Jadi dia cuma hujannya sedikit ya, 3 bulan paling topnya ini. Gitu. Barnya ini batangnya. Jadi sisanya ini sangat ini rendah sekali. Nah, ini klimograf di kaparal. Atau kamu cek di Google ya, klimograf kaparal, nanti muncul banyak kok. Ini di daerah mana ya, saya lupa gitu. Entah itu California atau apa, saya lupa. Ya, pokoknya ini salah satu data iklim di bioma kaparal seperti ini. Nah, gitu. Jadi memang kering kayak gurun gitu ya. Nah, kondisi tanahnya seperti apa? Tanah di bioma kaparal itu berkisar dari tanah yang dalam dan rapuh hingga tanah yang berbatu dan dangkal.
Nah, tanah di bioma ini biasanya kering, biasanya ya, berdebu dengan sedikit nutrisi. Umumnya kaparal itu memiliki tanah tipis, berpori, dan berbatu relatif rendah nitrogen, kalsium, kalium, dan fosfor. Ini lihat kayak gini, jadi kering ya gitu, kayak sabana gitu ya, berbatu. Nah, ini solumnya seperti ini. Nampak nggak ada humus ya, akar tanaman pun dia pendek-pendek. Nah, ini sangat kelihatan ke bawahnya sangat kering sekali ya, tidak ada kenampakan horizonnya. Di daerah tropik kan kayak ada ayah lagi, kayak orang Sunda. O A B C R kan kalau daerah tropik, O A B C R ya. Kelihatan gradasi warnanya gitu kan. Kalau ini enggak ya, kelihatan kering banget. Lokasi sebaran di mana ini ada di sekitaran pantai ya. Pesisir Australia Barat Selatan, pesisir Laut Mediterania, Eropa, Afrika Utara, Asia Kecil, Amerika Utara, pantai California, Amerika Selatan, pantai Chile, wilayah Tanjung Afrika Selatan. Oke, nanti lihat kita sebarannya ya, petanya. Ini contoh kebakaran kaparal tuh yang luar biasa ya, di sekitar California. Ini cepat merembet karena kering. Ya, sering kan muncul di berita ya yang kebakaran meluas yang sangat cepat gitu. Itu karena ini di kaparal dia, karena kering tadi. Nah, ini peta sebarannya dia ada di pinggir pantai, ini pantai barat. Ini kemudian Chile ya, barat juga. Ini Mediterania banyak, sekitaran pinggiran pantai Mediterania. Ini Afrika Selatan, kemudian ini di Australia bagian pantai barat ya, selatan. Nah, jadi kebanyakan di pantai-pantai. Kalau dikaitkan dengan iklim Köppen, biasanya kaparal itu dominan itu di iklim yang tipe CS ya. Yang Mediterania pokoknya, iklim Mediteran gitu. Nah, ini kaparal. Ini kan California di sini ya. Nah, sekarang lagi banyak kebakaran tuh di Turki, Yunani itu gara-gara kayaknya di kaparal di sini kan. Bioma kaparal. Gitu ya. Kalau kita kan kita dominannya tropik gitu ya, hutan hujan. Nah, kalau kaparal di daerah ini kaparal ditemukannya. Vegetasinya karena kondisinya sangat kering nih dan kualitas tanah yang buruk, maka hanya berbagai kecil tanaman yang dapat bertahan hidup. Sebagian besar tanaman ini meliputi semak cemara besar dan kecil dengan tebal ya dan daunnya kasar. Jadi vegetasi di daerah kaparal minim gitu. Contohnya apa? Ini ada bahasa Inggris ya, sage, rosemary, thyme, semak belukar, kayu putih, semak kamisop, willow, pinus, oaks, pohon zaitun. Nah, ini semak-semak kering gini. Zaitun juga termasuk contoh tanaman yang bisa tumbuh di daerah kering kaparal ya. Kayak gitu ini. Ini kan cadas berbatu gitu ya. Ini seperti ya kombinasi ya gurun dengan wilayah apa sabana atau apa. Jadi kayak gini landscape-nya. Tumbuhannya jarang gitu ya, jaraknya renggang gitu. Hewannya, kaparal itu rumah bagi banyak hewan tanah karena banyak gitu ya, batu-batu gitu juga. Hewan kaparal adalah tupai tanah, jackrabbit, gopher, skunk, katak, kadal, ular, tikus. Hewan lainnya ada serigala apa nih? Ard ya. Wolf kan serigala. Puma, rubah, burung hantu, elang, rusa, burung puyuh, kambing liar, laba-laba, kalajengking, dan serangga, ladybugs gitulah ya. Banyak hewan kaparal bertipe nokturnal. Nokturnal itu yang malam hari dia aktifnya, melototnya, siangnya dia tidur gitu. Mereka istirahat di bawah tanah untuk menghindari panas di siang hari dan keluar malam untuk mencari makan. Nah, itu artinya nokturnal. Jadi kalau kalian hidupnya malam-malam, dunia malam, berarti nokturnal kalian. Ya. Nah, ini jenis hewannya ada, ya ini serigala tadi kayak aardwolf itu ya, kayak gini. Ini kelinci juga ada, puma, kemudian ada banyak sih ya, serangga-serangga, ular juga bisa mungkin. Gitu. Ini lihat aja kondisi landscape-nya sangat cadas-cadas gitu ya, semak gitu. Nah, ini contoh bagaimana kondisi kehidupan di bioma kaparal gitu. Oke, jadi sekian untuk pembahasan mengenai kondisi bioma kaparal yang memang unik ya, jarang ada di buku. Jadi
Tapi memang ini salah satu ekosistem ya yang ada di permukaan bumi gitu. Silakan dibaca-baca lagi, kemudian jangan lupa untuk banyak mencatat latihan soal juga supaya nanti lebih jago lagi ya. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini ya. Pokoknya nanti akan update terus untuk materi-materi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.